Bunda, Bunda ngapain ke sini, Bunda? Ya ada perlu aja. Dalam agenda apa ke sini, Bunda? Ya ada perlu, kenapa? Perlu apa, Bunda? Ya perlu. Pemirsa Lampung TV, Apa memenuhi Kepala Dinas panggilan, Bunda? Kesehatan Maya Natalia Memenuhi Manan panggilan dari memenuhi ini panggilan terkait apa, Kejaksaan Bunda? Negeri Lampung Utara Panggilannya. sebagai saksi perkara dugaan Panggilannya korupsi dalam proyek ini. renovasi Rumah Sakit Ria Kudu Kota Bumi dengan APBDP 2022 bernilai 2,4 miliar rupiah. Maya Manan datang sendiri membawa dokumen pukul 13.45 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal panggilan. Dirinya mengaku dipanggil penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Dalam waktu berbeda, Abu Bakar Basri selaku konsultan ikut dimintai keterangan. Sebelumnya tim auditor Kejati Lampung bersama Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Tipikor Polres serta seorang ahli mendatangi Rumah Sakit Ria Kudu Kota Bumi untuk mengecek 3 ruangan sebagai objek pemeriksaan. Kasus ini sudah berjalan lebih setengah tahun. Penyelidikan pekerjaan renovasi Rumah Sakit Ria Kudu Kota Bumi berdasarkan laporan masyarakat. Proses penyelidikan naik menajdi penyidikan sejak Oktober 2024. Kasipitsus Kejari Lampung Utara M. Azari Tanjung menjelaskan 20 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Sederet nama pejabat dimintai keterangan termasuk Direktur Rumah Sakit Ria Kudu Kota Bumi, Inspektorat, pemilik perusahaan, dan anggota DPRD berinisial RN. Maya Natalia Manan sudah dipanggil 3 kali. Kadis Kesehatan ini dimintai keterangan sebagai pengguna anggaran APBD perubahan tahun 2022 sebesar 2,4 miliar Siapa, Bunda? rupiah. Kejaksaan Negeri Lampung Utara akan menetapkan tersangka Bunda. kasus renovasi rumah sakit ini setelah menerima hitungan kerugian negara dari auditor Kejaksaan Tinggi Lampung. Berdasarkan data LPSE, renovasi rumah Ria Kudu Kota Bumi dikerjakan 3 perusahaan pemenang tender, yaitu CV NZ Jaya, CV Putra Bersaudara, dan CV Ratu Mulia Perdana. Hati-hati ya, Bunda. Pekerjaan meliputi ruang penyakit dalam dengan pagu anggaran 1,2 miliar rupiah, ruang kebidanan 945 juta rupiah, dan ruang ICU 227 juta rupiah. Pengadaan rehab rumah sakit yang tahun 2022. Apa aja Bunda pertanyaannya? Ada perlu disampaikan lah kalau ditanya. Ada berapa pertanyaan yang diajukan? Nggak tahu saya nggak itu tapi lumayan banyak. Selain Bunda, siapa saja yang dipanggil? Nah, nggak tahu saya tahunya saya dipanggil aja karena saya diminta dari itu dari tenda ada surat. Kita mau tahu nggak pengerjaan itu, Bunda? Nggak tahu saya kan saya ini pengguna anggarannya. Jadi kita nggak tahu ya, Iya, di adanya rumah rehab sakit, itu. rumah sakit. Udah berapa kali kita dipanggil? Ini yang ketiga. Ketiga ya Bunda. Jadi kita nggak mengetahui pengerjaan yang rehab di rumah sakit itu, Bunda. Nggak tahu. Tahun 2022 itu. Tapi kita tahu nggak pengerjaan itu ada pekerjaan itu. Oh iya dong, saya kan pengguna anggaran, saya tahu ada Tahu. pengguna. Kita diperiksa karena penggunaan anggaran. Ya, Sama penggunaan. diminta keterangan. Dimintai keterangan. Ah, Kita tahu nggak Bunda salah satu anggota dewan pribadi? nggak tahu lah. Kan bukan ini apa namanya kan kita tidak tahu siapa ininya siapa apa namanya pihak ketiganya. Itu anggarannya berapa sih, Bunda? 2,3 ya kalau nggak salah. Berapa item Bunda? Ada 3 ruangan, ruangan Apa itu? ICU, ruangan penyakit dalam, sama ruangan oksigen. Pengobatan alternatif Sinseming tidak hanya untuk pasien penderita penyakit, tetapi baik juga untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan dengan biaya yang mampu dijangkau oleh semua kalangan. Bagi Anda yang ingin membuktikan pengobatan di klinik pengobatan Sinseming, segera datang ke klinik pengobatan Sinseming, buka setiap hari, dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, yang beralamatkan di Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, di depan minimarket Fitrinov Sukabumi, Bandar Lampung, dengan nomor telepon 0812 7841 8586 atau 0877 4111 2424. Datang dan buktikan pengobatannya. Hari ini ada kepala dinas kesehatan yang dipanggil.
Ya, hari ini ada beberapa saksi yang kita mintakan klarifikasi. Kebetulan hari ini ada kegiatan dari tim auditor Kejati untuk klarifikasi perhitungan kerugian keuangan negara. Itu tadi ngecek ke rumah sakit juga ya? Permintaan dari tim auditor dibutuhkan data di lapangan, apakah sesuai dengan laporan yang kita serahkan sebelum ke lapangan. Makanya tadi kita ada kegiatan ke lapangan. Apa aja yang ditemukan di lapangan? Nah, gambaran pemeriksaannya tim auditor masih melakukan pemeriksaan. Jadi kita juga belum tahu hasilnya. Tadi dari kita lihat dari Dinas Kesehatan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Keterkaitan Dinas Kesehatan itu sendiri seperti apa? Gambarannya secara umum adalah beliau adalah pengguna anggaran, jadi sumber anggarannya berasal dari Dinas Kesehatan. Lebih lanjut tentang penyidikan nanti kita akan informasikan setelah ini sudah duduk. Selama sejauh ini selain kepala kesehatan, itu siapa lagi yang dipanggil itu, Pak? Kita sudah melakukan pemanggilan kurang lebih sekitar 20-an orang. Di antaranya ya dari Dinas Pendidikan, ada rumah sakit, ada pihak terkait seperti penyedia, pelaksana, konsultan, baik perencana pengawas, termasuk ada Anggota dewan ya? Ya, ada salah satunya seperti itu. Tapi selain itu kita ada juga dari inspektorat yang kita ini kaitannya terkait ada laporan-laporan lain atau tidak. Anggota dewan itu sebagai apa? Orang yang udah kita panggil. Sementara ini 1 orang. Inisial siapa, Pak? Inisialnya R. Adi Susanto dan Yogi melaporkan dari Lampung Utara.